Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur segala puji hanya milik Allah dan hanya untuk Allah. Pujian yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita ucapkan habis kata-kata kita untuk memujinya. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran pecahan sekarang untuk santri kelas 1C. Barakallahu fikum. Mohon diperhatikan, semoga Allah berikan ilmunya kepada kita. Allahumma ya muallim Ibrahim alimna, Allahumma ya mufaqiha Sulaiman faqihna. Kita pelajaran hari ini adalah sesi ketiga. Kemarin pecahan belajar tentang penyederhanaan, sekarang kita masuk ke membandingkan. Membandingkan ya. Kalau ngomong membandingkan berarti ada dua minimal ya unsur yang ada. Misalnya kita ngomong, saya ingin membandingkan antara bapak dengan ibu. Oh, ternyata bapak ini laki-laki, ibu perempuan. Itu kan sudah membandingkan. Kemudian saya ingin membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Mana yang lebih besar? Oh, lebih besar. Malaysia lebih kecil, Indonesia lebih besar gitu ya. Atau mana di antara, ya intinya membandingkan lah ya. Dengan contoh-contoh yang banyak. Sekarang kita membandingkan angka. Antara 1 dengan 2 mana yang lebih besar? Oh, 2 lebih besar. Tapi sekarang kita belajar tentang pecahan. Jadi kita membandingkan pecahan tentu saja. Pecahannya masih pecahan biasa. Jadi kita nanti akan belajar. Mungkin sebelum masuk kita review ya. Kita ngulang sedikit. Jika ada angka 1, angka 2, kita baca dari kiri ke kanan ya. 1 lebih kecil dari 2. Tanda lebih kecil adalah begini ya. 1 lebih kecil dari 2, begitu ya. Namun kita tulis, jika kirinya angka di sebelah kiri adalah 2, kemudian ada angka 1, maka kita bilang 2 lebih besar dari 1, gini ya. Ini perbandingan. Atau perbandingan yang lain, kita bikin angka 1 di kiri dan di angka yang di sebelah kanan juga 1, maka kita tulis 1 sama dengan 1 gitu ya. Kita mengenalkan dulu, kita berkenalan dengan 3 tanda untuk membandingkan ya. Nah, ini angka bulat, bilangan bulat. Sekarang kita belajarnya pecahan. Maka pecahan itu ada 2 ya. Ada yang penyebutnya sama, misalnya kita punya angka 1/12, kita bandingkan dengan 3/12. Maka di sini penyebutnya sama-sama 12. 1/12 dan 3/12.
Namun ada juga yang kita harus bisa lakukan jika di sini 1/4 lalu dibandingkan dengan 1/3. Penyebutnya beda kan? Yang satu ini penyebutnya 4 dan yang ini adalah 3. Nah, masing-masing bisa dibandingkan dan kita akan pelajari caranya. Kemudian kita belajar membandingkan. Jika angka penyebutnya sama, maka kita mudah ya. Kita tulis di sini. Jika 1/12 dan di sini 3/12, karena penyebutnya sama, penyebutnya di bawah, penyebutnya sama, angka penyebutnya sama-sama 12, maka kita cukup melihat ke angka pembilangnya yang di atas, 1 dan 12. Berapa sih angka di atas ini pembilangnya? Sini 1 dan yang satunya lagi 3. 1 lebih kecil dari 3. 1 lebih kecil dari 3. Sehingga kita ambil kesimpulan 1/12 dibandingkan dengan 3/12, mana yang lebih besar? 3/12 yang lebih besar. Yang kecil 1/12. Kalau kita baca dari sebelah kiri, berarti 1/12 lebih kecil dari 3/12. Jadi tandanya gini ya. Kita ulang. Kalau penyebutnya sama, angka penyebutnya sama nih, sama-sama 12, mau nanti sama-sama 5, sama-sama 2, atau sama-sama 3, pokoknya angka penyebutnya ini sama, maka untuk membandingkan kita cukup melihat ke pembilangnya, bagian atasnya. Nah, sekarang kita belajar yang bagaimana kalau pembilangnya sama. Pembilangnya berbeda. 1/4, di sini 1/3. Kalau pembilangnya, pembilang lagi. Kalau penyebutnya sama, yang di sini, kalau angka penyebutnya sama, kita kan cukup melihat ke pembilangnya. 1 sama 3, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Itu ya. Namun kalau begini 1/4, lalu yang sebelah kanan 1/3. Nggak boleh kita pakai cara yang sama, nggak boleh. Misalnya dari sini kamu jawab sembarangan nih, nggak boleh ya. Kamu nggak ngelihat bahwa penyebutnya berbeda. Cuman langsung aja, ini pembilangnya sama. 1/4, 1/3, pembilangnya sama-sama 1. Oh, berarti karena ini pembilangnya sama, maka ini sama dengan. Misal kamu tulis begitu, misal. Dan tolong di garis bawah, diingat banget bahwa ini salah ya. Cara ini adalah salah. Nggak bisa kamu melihat dari pembilangnya ketika penyebutnya berbeda. Ini 4, ini 3, berbeda. Maka cara menghitungnya dengan cara yang lain. Tapi tetap caranya gampang. Caranya adalah jika, diingat, dicatat, difahamin. Jika penyebut dari pecahan ini berbeda, ya, untuk perbandingan dari dua pecahan, maka caranya adalah kita tulis 1/4 dan 1/3. Caranya adalah dengan cara perkalian. Perkaliannya tapi disilang. 1 dikalikan dengan 3, ya, 4 dikalikan dengan 1. Gimana kalau setelah dikalikan? Kita ganti warna ya. Sudah dikalikan, sekarang jadi 1/4. Tetap tulis segini, tetap tulis bertahap. Gimana jadinya? Berarti 1 dikali 3, ya.
1 dikali 3. Berapa 1 kali 3? Ini sudah dikali ya, ini sudah dikali, sekarang hasilnya di sini. 1 dikali 3 adalah 3. Kan kalinya silang, 1 dikali 3, hasilnya adalah 3. Yang di sini 4 dikali 1. 4 dikali 1. Kita tulis di sini 4. Yo, yang nggak perhatian, saya ulangin. Kalau penyebutnya berbeda, maka pembilangnya nggak boleh dilihat dulu. Untuk membandingkannya, jika penyebutnya berbeda, maka kita gunakan kali silang. Ini kali ya, perkalian. Jadi pembilang di sini dikalikan dengan penyebut yang lain. Pembilang yang di kanan dikalikan dengan penyebut yang di kiri, gitu ya, kali silang. Sehingga hasilnya 1 dikali 3 adalah 3, 4 dikali 1 adalah 4. Nah, sudah ada angka yang baru, angkanya kecil, baru kita bisa selesaikan. Kamu lihat sekarang, baru boleh lihat 3 sama 4 mana yang lebih besar gitu. Atau kalau kamu baca dari kiri, 3 adalah lebih apa? Besar atau kecil dari 4? Tentu lebih kecil. 3 lebih kecil dari 4. Sehingga kita bisa jawab sekarang 1/4, 1/3. Karena tadi apa? 3 lebih kecil dari 4 kan gini kan? 3 lebih kecil dari 4. Maka berdampak kepada pecahan secara keseluruhan. 1/4 lebih kecil dari 1/3. Tolong dimundurin videonya, kamu pahamin, kamu dengar 2 kali, 3 kali. Pokoknya kamu gak boleh gak ngerti yang pelajaran ini, karena ini penting banget. Ini ada aplikasinya di ilmu agama. Kamu jadi mufti, menghitung zakat, menghitung warisan, menghitung nisbah bagi hasil buat orang yang kerja sama bisnis. Ada kan bab musyarakah, ada bab apa lagi? Misalnya jarak, kalau misal perjalanan safar sekian farsakh, sekian barit, itu ada istilah-istilah, harus perkalian, harus pembagian, ada pecahannya. Jadi ini kamu harus bisa. Ini membantu memahami pelajaran kedepannya. Insya Allah kalian kan belajar akan panjang, masih SMP kelas 2, kelas 1. Masih panjang nanti kamu belajar fikih, belajar sholat. Fikih kan banyak tuh, nanti kamu belajar ya, barakallahu fik. Intinya ini akan menjadi pelajaran yang penting dan kamu harus memberikan perhatian yang besar. Tolong pada bapak ibu, anaknya dimotivasikan untuk menguasai pelajaran pecahan. Ya bapak ibu ya, semoga Allah jadikan anak-anaknya semuanya sukses, bermanfaat buat bapak ibu di dunia dan ketika hidup dan juga ketika meninggal, karena anak kita ini salah satu lumbung beras apa. Banyak kita nanti bisa mendapat manfaat jika anak kita sukses di dunia dan akhirat secara agamanya. Jangan khawatir, perjuangan ibu bapak sekarang insya Allah luruskan niat lillahi ta'ala, lalu praktekkan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan semua jerih payah ibu bapak dibalas nanti dengan balasan yang tidak terbayangkan di akhirat. Baik, kita akan tutup. Sebelum menutup kita kasih soal ya. Soalnya tentu perbandingan. Soal soal ya. Kerjaan di website 1, kamu bandingin antara 1/5 dibandingkan dengan 1/7. Oke. 2, mana ya, 3/4 dibandingkan dengan 5/4. Bukan gini ya, ini nggak ada tandanya ya, kosong ya.
Nanti cara jawabnya begini aja. Nanti cara jawabnya di website. Duh, kertasnya nih. Cara jawabnya itu, cara menjawab tulis misal nomor 1 kan, soalnya nomor 1 apa, jawab misalnya kamu tulis aja gini, gini, ada kan di HP tanda gini, atau ini, atau sama dengan. Ntar nomor 2 gitu juga, apakah gini, atau ini, atau sama dengan. Sampai sini aja. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kesuksesan dunia akhirat. Semangat terus menghafal Quran, pelajari bahasa Arab, akidah. Semoga kamu menjadi permata buat orang tua dan gembiraan buat kaum muslimin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam bisawab.